Bab 23 Kemenangan yang disembunyikan. Foto itu belum muncul di manapun. Pria muda di depan pengadilan negeri hanya menyimpannya di kartu memori, bersama beberapa gambar gedung, papan nama, dan wajah orang-orang yang keluar membawa map hukum. Bagi dunia luar, hari itu belum ada berita besar. Belum ada judul yang menyebut Edwin Loh. Belum ada gosip tentang perempuan yang baru bercerai. Namun bagi Edwin, hari itu sudah cukup untuk mengubah warna seluruh kota. Mobil hitam melaju dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuju Golden Crown. Liana duduk di kursi belakang, masih memegang map coklat di pangkuan. Sesekali ia melihat keluar jendela, ke arah pohon-pohon jalan yang berlari mundur. Edwin duduk di sampingnya, tidak bertanya terlalu banyak. Tangan mereka sudah terlepas sejak masuk mobil. Tetapi rasa hangatnya masih tertinggal di telapak Edwin. Nanti jangan langsung urus apa-apa dulu, katanya pelan. Istirahat saja. Liana menoleh. Aku baik-baik saja. Aku tahu. Kalau tahu, kenapa tetap menyuruhku istirahat? Edwin diam sebentar, lalu menjawab dengan wajah serius, karena orang yang baik-baik saja juga boleh istirahat. Liana tertawa kecil. Suara itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat ujung bibir Edwin ikut bergerak. Di kaca jendela, ia melihat pantulan dirinya sendiri, seorang laki-laki berusia 50-an yang seharusnya sudah terlalu matang untuk tersenyum hanya karena satu tawa kecil. Ternyata tidak. Setelah memastikan Liana masuk ke lift Golden Crown dengan aman, Edwin baru kembali ke SCBD. Ia tidak langsung pulang. Ada rapat singkat yang menunggu, beberapa dokumen akuisisi yang harus diberi paraf, dan satu telepon dari Singapura yang sebenarnya bisa ditangani besok. Tetapi ketika ia masuk ke ruang kerjanya, Arman Kang langsung berhenti di dekat meja. Bos. Apa? Arman menatap wajahnya 2 detik lebih lama daripada biasanya. Tidak apa-apa, saya cuma mau pastikan, bos baik-baik saja. Edwin menggantung jas di sandaran kursi. Saya terlihat tidak baik. Justru kelihatan terlalu baik. Edwin mengangkat alis. Arman meletakkan map di meja, lalu berkata hati-hati, sejak tadi bos senyum sendiri. Saya tidak senyum sendiri. Baik, bos tidak senyum sendiri. Kalimat Arman terlalu datar untuk terdengar patuh. Edwin duduk di kursi, membuka map, lalu menyadari bahwa ia sedang membaca halaman pertama tanpa melihat satu angka pun. Arman tetap berdiri. Ada kabar baik, tanyanya. Proyek lancar. Proyek mana? Semua. Arman menunduk, pura-pura merapikan tablet di tangan. Kalau semua proyek bisa membuat bos terlihat seperti abis menang undian, saya rasa divisi strategi perlu belajar dari Pengadilan Negeri. Edwin menatapnya tajam. Arman segera merapikan ekspresi. Maaf, bos. Namun bahkan tatapan tajam itu tidak bertahan lama. Edwin mengambil pulpen, menandatangani satu dokumen, lalu berhenti karena sadar tanda tangannya sedikit lebih ringan dari biasanya. Bukan goresan cepat yang biasa ia buat saat marah, bukan pula garis tegas yang ia pakai untuk memutus kontrak. Hari ini, bahkan pulpen terasa tidak ingin menekan kertas terlalu keras. Ia meletakkan pulpen itu. Putusan sudah keluar, katanya akhirnya. Arman tidak pura-pura tidak tahu. Bu Liana resmi bercerai. Ya. Selamat untuk Bu Liana. Edwin mengangguk. Untuk dia. Arman memandangnya sebentar. Dan untuk bos. Ruang kerja itu sunyi sesaat. Di luar jendela, langit SCBD mulai berubah warna. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya sore, dingin dan mahal, seperti dunia yang sejak lama Edwin kuasai tanpa pernah benar-benar ia jadikan rumah. Edwin bersandar ke kursi. Saya lega, ucapnya. Kata itu keluar lebih jujur daripada yang ia rencanakan. Arman tidak tersenyum. Justru karena ia tidak tersenyum, kalimat berikutnya terdengar lebih dalam. Lega karena Bu Liana bebas dari Albert. Ya. Atau karena sekarang bos tidak perlu menahan diri sejauh kemarin. Edwin menoleh.
Arman menunduk sedikit. Saya keluar dulu. Arman. Ya, bos. Jangan terlalu pintar. Sulit, bos. Pekerjaan saya menuntut begitu. Untuk pertama kalinya hari itu, Edwin tertawa pendek. Arman keluar dengan wajah tetap profesional, tetapi langkahnya jelas lebih ringan. Belum 5 menit pintu tertutup, ponsel Edwin bergetar. Nama Dennis Yu muncul di layar. Edwin mengangkat. Ya. Kok Edwin? Suara Dennis terdengar terlalu cerah untuk ukuran orang yang baru selesai mengurus perceraian klien. Selamat sore. Gue cuma mau update administrasi putusan. Salinan resminya kemungkinan keluar beberapa hari lagi. Baik, kirim semua kebutuhan biaya ke kantor. Itu urusan kantor hukum gue sama Bu Liana, bukan sama lo. Edwin diam. Dennis tertawa. Nah, kan. Baru juga 1 hari, udah refleks mau bayar semuanya. Saya hanya memastikan tidak ada hambatan. Iya. Hambatan hukum atau hambatan hati? Dennis. Santai, kok. Gue pengacara, bukan wartawan. Kata wartawan membuat Edwin teringat kamera di depan gerbang. Ia memang sempat melihat sekilas seorang pria muda mengangkat kamera. Waktu itu, ia tidak peduli. Tangannya sedang menggenggam Liana, dan dunia lain terasa seperti suara jauh. Sekarang, akal sehatnya kembali bekerja. Tadi di pengadilan ada media. Tanyanya. Ada beberapa orang ambil gambar suasana. Kenapa? Tidak apa-apa. Kalau ada foto lo sama Liana, itu bisa jadi berita kecil. Tapi kalau lo panik, justru kelihatan besar. Edwin memijat pangkal hidung. Saya tidak panik. Suara lo aja udah beda. Dari tadi kedengeran senyum-senyum. Saya tidak senyum. Kok Edwin, gue kenal lo sejak lo masih jauh lebih menyebalkan daripada sekarang. Jangan bohong sama gue. Edwin berjalan ke jendela. Di bawah sana, lampu mobil mulai menyala satu persatu. Ia melihat bayangan dirinya di kaca, wajah yang memang tidak sebeku biasanya. Aku cuma lega Liana akhirnya bebas dari lelaki itu, katanya pelan. Kali ini Dennis tidak langsung bercanda. Dia memang pantas bebas, jawab Dennis. Tapi ingat, bebas bukan berarti langsung siap diikat lagi. Saya tahu. Bagus kalau tahu. Jangan jadi versi mahal dari Albert. Suara Edwin langsung dingin. Jangan samakan saya dengan dia. Makanya gue ingetin. Lo punya kekuasaan, uang, pengaruh. Kalau lo sayang sama dia, pastikan dia tetap punya ruang memilih. Edwin memandang bayangan lampu di kaca. Ia tidak tersinggung lagi. Dennis benar. Justru karena benar, kalimat itu perlu didengar. Aku tidak akan memaksanya. Gue percaya, tapi jangan kelamaan juga. Maksudmu? Dennis menghela napas dramatis. Kok Edwin? Liana itu sekarang bebas, bukan tidak terlihat. Ada Hendrapan yang sudah jelas-jelas punya niat. Lili Yao juga bukan orang yang akan duduk manis kalau dia merasa posisinya terganggu. Cepetan deh ngomong, keburu keduluan orang lain lo. Edwin menggenggam ponsel lebih erat. Liana bukan hadiah lomba, katanya. Betul, tapi hati orang bisa lelah menunggu kalimat yang tidak pernah diucapkan. Telepon itu berakhir beberapa menit kemudian, setelah Dennis kembali membahas jadwal pengambilan salinan putusan dan dokumen harta bersama. Namun kalimat terakhirnya tinggal lebih lama di ruang kerja Edwin. Hati orang bisa lelah menunggu. Malam turun ketika Edwin akhirnya pulang ke Menteng. Rumah terasa sunyi. Oma Loh sedang istirahat di kamar, Kevin belum kembali dari pertemuan komunitas otomotif. Edwin berjalan ke ruang makan, membuka segelas air, lalu meletakkan kembali tanpa diminum. Ponselnya menyala. Pesan dari Liana masuk. Aku sudah sampai dan sudah makan. Terima kasih untuk tadi. Edwin membaca pesan itu 2 kali. Lalu teleponnya berdering. Nama Liana muncul. Ia mengangkat pada dering pertama. Liana. Aku cuma mau bilang langsung, suara Liana terdengar lembut,
sedikit serak seperti orang yang baru selesai menjalani hari panjang. Terima kasih sudah menunggu di luar pengadilan. Aku memang ingin menunggu. Di seberang sana, Liana terdiam sebentar. Edwin bisa membayangkan ia berdiri di dekat jendela Golden Crown, mungkin masih dengan rambut yang belum dilepas dari jepitnya, mungkin masih menyimpan map coklat di meja. Kamu tidak harus selalu melakukan itu, katanya. Aku tahu. Tapi kamu tetap melakukannya. Karena aku mau. Hening kembali turun. Tidak berat. Justru terlalu penuh. Istirahat, Lia, kata Edwin akhirnya, lebih lembut daripada yang ia sadari. Liana tidak langsung menjawab. Ketika suaranya terdengar lagi, ada senyum kecil di dalamnya. Selamat malam, Edwin. Selamat malam. Telepon terputus. Edwin berdiri lama di ruang makan yang sepi. Di layar ponsel, nama Liana perlahan meredup, tetapi rasa hangatnya tidak ikut padam. Ia menunduk, tertawa hampir tanpa suara. Akhirnya, bisiknya pada dirinya sendiri, satu rintangan sudah hilang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Edwin tidak lagi bersembunyi di balik kata peduli, tanggung jawab, atau keamanan. Ia tahu persis apa yang sedang ia tunggu. Ia sedang menunggu Liana siap melihatnya bukan sebagai penolong, bukan sebagai atasan, bukan sebagai lelaki kuat yang kebetulan hadir di saat hidupnya runtuh. Melainkan sebagai pria yang sudah terlalu lama menyimpan tempat kosong untuknya. Di meja kecil dekat sofa, ponselnya kembali bergetar. Bukan dari Liana. Dennis mengirim satu pesan singkat. Ko Edwin, serius. Cepat bicara sebelum orang lain bicara lebih dulu. 2 minggu setelah putusan cerai keluar, Albert menikahi Yuni dengan terburu-buru. Tidak ada pesta besar. Tidak ada ballroom hotel seperti yang pernah Yuni bayangkan. Hanya pemberkatan kecil yang disaksikan beberapa orang, lalu pencatatan sipil yang selesai dengan wajah-wajah kaku. Setelah video perayaan keluarga yang gagal itu tersebar di terlalu banyak grup WhatsApp, Albert tidak lagi punya keberanian untuk mengundang banyak tamu. Namun Yuni tetap memakai cincin barunya dengan dagu terangkat. Malam itu, di sebuah restoran keluarga di Menteng, ia duduk di sebelah Albert dan sengaja meletakkan tangan kirinya di atas meja. Berlian kecil di jarinya menangkap cahaya lampu gantung. Beberapa kerabat Pua melirik, lalu cepat-cepat menunduk ke piring masing-masing. Kim Hua duduk di kursi roda di sisi Albert. Wajahnya dipulas bedak tipis, bibirnya sesekali mengerucut saat melihat Liana. Liana hadir bukan karena Albert mengundangnya. Ia datang setelah menerima pesan dari Sui Mei Pua, sepupu perempuan Albert yang sudah lama tinggal di Melbourne dan baru pulang ke Jakarta. Pesan itu singkat. Liana, kalau kamu masih punya sedikit tenaga untuk duduk di satu meja dengan keluarga ini, datanglah malam ini. Ada hal yang seharusnya keluarga kami dengar dari dulu. Awalnya Liana hampir menolak. Ia tidak ingin kembali ke lingkaran Pua setelah pengadilan akhirnya membebaskannya. Tetapi nama Sui Mei membawa ingatan lama. Dulu, sebelum pindah ke luar negeri, Sui Mei adalah satu-satunya perempuan Pua yang pernah diam-diam mengiriminya obat demam ketika Kim Hua pura-pura tidak tahu Liana sakit. Jadi Liana datang. Ia duduk di ujung meja, memakai blus biru tua sederhana. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada niat untuk merebut perhatian. Justru karena itu, beberapa kerabat menatapnya lebih lama daripada mereka menatap Yuni. Perempuan yang baru resmi menjadi istri Albert itu menyadarinya. Tante Liana, Yuni membuka suara dengan senyum manis yang terlalu dibuat-buat, terima kasih sudah datang. Aku tahu pasti berat melihat Ko Albert mulai hidup baru. Sendok di tangan Liana berhenti sebentar. Sebelum ia menjawab, suara lain terdengar dari pintu ruang privat. Yang berat bukan melihat orang mulai hidup baru. Semua menoleh. Sui Mei berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan putih gading dan membawa tas kecil hitam. Rambutnya pendek rapi, wajahnya tenang. Di belakangnya, seorang asisten restoran menutup pintu perlahan. Yang berat, lanjutnya sambil berjalan masuk, adalah melihat orang yang merusak hidup orang lain pura-pura paling berhak bahagia. Ruangan itu langsung sunyi.
Albert berdiri setengah. Sui Mei. Duduk, Albert. Dua kata itu pendek, tetapi Albert benar-benar duduk kembali. Beberapa kerabat saling pandang. Di antara generasi Pua, Sui Mei bukan orang yang bisa diabaikan. Ia tidak tinggal di Jakarta, tetapi investasinya membantu dua usaha keluarga bertahan saat krisis. Ia jarang bicara, dan karena itu setiap kali ia bicara, orang mendengar. Sui Mei tidak duduk. Ia berdiri di samping meja panjang, tepat di antara Liana dan pasangan baru Albert. Aku ingin semua orang di sini dengar kebenarannya tentang bagaimana Albert memperlakukan Liana selama ini. Albert langsung menegang. Sui Mei, ini makan malam keluarga. Justru karena keluarga, aku bicara di sini. Yuni tertawa kecil, mencoba menyelamatkan suasana. Sui Mei, mungkin ini bukan waktu yang tepat. Aku dan Ko Albert baru saja menikah. Kita seharusnya bersyukur. Sui Mei menatapnya. Yuni, kamu boleh bersyukur nanti. Sekarang dengar dulu sampai selesai. Senyum Yuni membeku. Sui Mei membuka ponselnya. Bukan untuk memutar rekaman, melainkan untuk melihat catatan. Cara ia menatap layar membuat suasana terasa seperti ruang rapat, bukan makan malam. Pertama, katanya, Albert berselingkuh selama 11 tahun. Seorang tante tua di ujung meja menutup mulut. Seorang pria setengah baya berbisik, 11 tahun. Albert memukul meja pelan. Itu urusan rumah tanggaku. Rumah tangga yang kamu hancurkan sendiri, jawab Sui Mei. Jangan sebut itu urusan pribadi kalau selama ini kamu memakai nama keluarga untuk menekan Liana agar diam. Liana menunduk. Bukan karena malu. Ia hanya tidak menyangka kalimat yang selama ini ia telan sendiri akhirnya keluar dari mulut orang lain, di hadapan keluarga Pua. Kedua, Sui Mei melanjutkan, selama lebih dari 10 tahun, Liana merawat Kim Hua. Obat, rumah sakit, jadwal makan, fisioterapi, semuanya. Berapa kali keluarga ini bertanya apakah Liana capek? Tidak ada yang menjawab. Kim Hua mengangkat dagu. Dia menantu. Memang tugasnya. Sui Mei menoleh padanya. Tugas menantu bukan menjadi perawat gratis seumur hidup sambil dihina setiap hari. Wajah Kim Hua memerah. Kamu masih muda, kamu tidak tahu adat keluarga. Aku cukup tua untuk tahu bedanya adat dan kekejaman. Suara napas tertahan terdengar dari beberapa kursi. Albert berdiri lagi. Sui Mei, jangan bikin malu aku di depan keluarga. Sui Mei menatapnya tanpa berkedip. Yang bikin malu itu perbuatanmu sendiri, bukan mulutku. Kalimat itu jatuh seperti tamparan. Yuni meremas serbet di pangkuannya. Ia datang malam itu untuk memperkenalkan diri sebagai istri sah. Ia membayangkan keluarga Albert akan menyambutnya, atau setidaknya berpura-pura menerima. Tetapi sekarang semua mata tidak melihat cincin barunya. Mereka melihat Albert. Melihat laki-laki yang baru ia nikahi. Sui Mei belum selesai. Ketiga, Albert membiarkan Liana disalahkan atas banyak hal. Tentang rumah, tentang anak, tentang nama baik. Bahkan ketika dia sendiri yang gagal menjaga janji sebagai suami, dia masih membawa Liana ke pengadilan seolah perempuan itu yang meninggalkan keluarga. Albert menelan ludah. Gugatan balik itu strategi hukum. Strategi kotor. Dari sudut meja, seorang paman berdeham, tetapi tidak membela Albert. Liana merasakan dadanya bergetar. Ia mengira ia sudah selesai dengan kemarahan. Ternyata mendengar seseorang menyusun luka-lukanya dengan rapi membuat tubuhnya bereaksi lain. Tenggorokannya panas. Jemarinya saling menggenggam di bawah meja. Sui Mei melihatnya, lalu suaranya sedikit melembut. Keempat, katanya, lebih pelan, keluarga ini tahu Liana kehilangan anak. Tahu hidupnya tidak pernah sama setelah itu. Tapi yang kalian lakukan bukan memeluknya. Kalian membuat dia merasa bersalah selama puluhan tahun. Kim Hua mendadak mengalihkan pandangan. Liana mengangkat kepala. Tidak ada satupun orang di meja itu yang berani bicara. Yuni melirik Albert. Anak yang hilang itu. Maksudnya Dede. Albert menegang. Yuni,
jangan ikut campur. Sui Mei menangkap reaksi itu. Matanya menyipit tipis, tetapi ia tidak membongkar lebih jauh. Belum. Ada hal-hal yang belum waktunya dibuka di meja ini, katanya. Tapi Kim Hua, jangan terlalu percaya diri bicara soal darah keluarga, pengorbanan, dan nama baik. Kadang yang paling keras berteriak soal kehormatan justru menyimpan masa lalu yang paling busuk. Wajah Kim Hua langsung pucat. Apa maksudmu? Suaranya meninggi. Kalau Tante Kim Hua tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, seharusnya tidak perlu takut. Kim Hua terdiam. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada kalimat yang keluar. Albert menatap ibunya, lalu Sui Mei. Apa yang kamu tahu? Sui Mei menutup ponselnya. Lebih banyak daripada yang kamu kira. Tapi malam ini bukan tentang rahasia Kim Hua. Malam ini tentang satu hal sederhana. Ia menatap seluruh meja. Keluarga Pua berutang permintaan maaf kepada Liana. Seorang sepupu laki-laki menunduk lebih dulu. Lalu seorang tante. Lalu paman yang tadi berdeham. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada adegan besar. Tetapi rasa malu merambat dari satu kursi ke kursi lain seperti noda yang baru terlihat setelah lampu dinyalakan. Yuni mendadak merasa ruangan itu terlalu sempit. Baru 2 minggu menjadi istri Albert, ia sudah mendengar 11 tahun perselingkuhan disebut seperti dosa terbuka, melihat mantan istri suaminya diperlakukan seperti korban yang akhirnya dibela, dan menyaksikan ibu mertuanya pucat karena satu kalimat tentang masa lalu. Ia memikirkan Jaiden. Memikirkan Rudy. Memikirkan fakta bahwa keluarga yang ia paksa masuki ternyata penuh pintu terkunci. Albert membungkuk ke arahnya. Jangan dengarkan semua ini. Yuni menoleh lambat. Untuk pertama kalinya, tatapannya pada Albert tidak penuh kemenangan. Ada sesuatu yang dingin dan curiga di sana. Kenapa? Bisiknya. Karena semuanya bohong, atau karena terlalu banyak yang benar? Albert tidak bisa menjawab. Sui Mei akhirnya berjalan ke arah Liana. Di depan semua orang, perempuan itu berhenti, lalu menunduk sedikit. Matanya yang sejak tadi keras mulai merah. Liana, katanya, suara dinginnya retak untuk pertama kali malam itu, dari dulu aku selalu sayang sama kamu. Maaf aku nggak bisa bantu lebih cepat. Liana berdiri perlahan. Kursinya bergeser, mengeluarkan suara pendek di lantai. Sui Mei. Tidak, Sui Mei menggeleng. Jangan kamu yang minta maaf. Malam ini cukup orang lain yang belajar mengatakannya. Liana menatap wajah sepupu ipar lamanya. Selama 30 tahun, ia terbiasa mendengar keluarga Pua berkata ia kurang sabar, kurang pintar membawa diri, kurang pantas menuntut. Malam ini, satu orang dari keluarga yang sama berdiri dan mengatakan bahwa ia tidak gila. Tidak berlebihan. Tidak salah karena sakit hati. Air mata akhirnya jatuh satu garis. Sui Mei meraih tangannya. Kamu tidak perlu duduk lebih lama di meja ini, katanya. Liana mengangguk. Ia tidak berpamitan pada Albert. Tidak menoleh pada Yuni. Tidak memberi Kim Hua kesempatan untuk mengeluarkan kalimat terakhir. Ia berjalan keluar bersama Sui Mei, meninggalkan ruang privat yang tiba-tiba penuh suara bisikan tertahan. Di koridor restoran, udara terasa lebih dingin. Musik piano dari area utama terdengar samar. Liana berhenti dekat jendela besar yang menghadap jalan menteng. Terima kasih, katanya pelan. Sui Mei masih memegang tangannya. Aku terlambat. Tapi kamu datang. Sui Mei tersenyum sedih. Ada satu hal lagi yang belum kuceritakan. Liana menoleh. Sorot mata Sui Mei berubah. Bukan lagi marah kepada Albert, melainkan berat oleh rahasia lama. Tentang 30 tahun lalu, ucapnya rendah. Tapi itu bukan hakku untuk bicara. Jantung Liana berdetak lebih keras. 30 tahun lalu. Sui Mei menatap pintu restoran, seolah memastikan tidak ada orang Pua yang mengikuti mereka. Kalau seseorang datang mencarimu beberapa hari ini, dengarkan dia sampai selesai. Mungkin setelah itu, kamu akan mengerti kenapa hidupmu pernah berbelok ke arah yang salah. Bersambung.